Pak Doni itu beberapa macamnya perdesnya di rangkaiannya. Nah, nanti mungkin ada 1 atau 2 pasal atau lebih itu nanti akan dibahas itu Pak, karena yang dipahamkan Bapak serta masyarakat. Kepada Pak Kades yang sudah memberi waktu sore ini, malam ini, padahal nanti akan ada acara yang lain. Terima kasih warga Nagelaan yang ikut membahas, hadir di sini. Yang kemarin disampaikan adalah kalau sudah ada peraturan di suatu desa, padahal peraturan tersebut adalah keputusan antara tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah desa. Apakah itu sudah dapat disebut peraturan desa? Karena kepala desa itu adalah bupatinya desa, karena kepala desa itu adalah presidennya desa, maka sebenarnya ada 2 kaki. Seperti kenyataannya ada kakinya 2. Yang satu ketentuan adat juga ikut dilaksanakan oleh Pak Kades, yang satu ketentuan negara juga di tangan Pak Kades. Oleh karena itu, alur pembuatan perdes sesuai dengan peraturan ini. Kita sudah punya peraturan Menteri tentang pedoman teknis peraturan desa. Ini berlaku untuk Pak Kades, berlaku untuk BPD, dan 3 hari dan 7 hari setelah disahkan berlaku pula untuk Pak Sekdes, karena Pak Sekdes lah yang bisa menerbitkan nomor. Kalau belum ada nomornya belum berlaku. Sebelumnya tertulis di sini seperti cara menulis surat. Pemerintah Kabupaten Merangin, Kecamatan Jangkar, Desa Renah Kelaan, ini untuk menulis surat boleh. Nah, kok bisa seperti itu alurnya? Saya akan ambil yang singkat-singkat saja. Cara pembuatan perdes menurut peraturan menteri. Nomor 1, pertama cara membuat rancangan peraturan. Rancangan peraturan itu bisa dari 2 pihak. Nomor 1 bisa dari Pak Kades mewakili pemerintah desa. Nomor 2, kalau Pak Kades tidak sempat atau lupa atau tidak menganggap itu penting, sementara BPD menganggap penting, maka BPD juga punya hak untuk mengajukan rancangan. Nah, rancangan itu akan dia menjadi ran perdes. Kalau dia bukan tentang APBDes, kalau dia bukan tentang ruang, bukan organisasi pemerintah, katakanlah dari sini ya, wajib dikonsultasikan masyarakat. Sudah dikonsultasikan, jadi dia ran perdes akhirnya. Maksimal 20 hari setelah disampaikan. Jadi 3 hari disampaikan, 20 hari setelah 3 hari tadi, bupati sudah harus mengirimkan balik ke sini. Kalau tidak mengirimkan balik, dianggap menyetujui. Peraturan mengatakan begitu. Mulai tapi kan jauh dari Bangko ke sini. Ya ini peraturan. Jadi yang penting tanggal waktu ditandatangani Pak Kades jangan lewat 7 hari. Setelah jadi ran perdes, rannya hilang jadi perdes. Ditandatangani oleh Pak Kades setelah mendapatkan persetujuan BPD dan kemudian diberi nomor di sini, diberi tahun di sini oleh Pak Sekdes. 7 hari berikutnya disampaikan kepada Bupati untuk klarifikasi namanya. Bukan untuk evaluasi ya, untuk klarifikasi. Terima kasih Pak Roni. Jadi mungkin hampir lebih 2 jam lah kita membahas tentang perdes. Jadi ini hasil diskusi kita yang kemarin, mana jadi dipecah yang hasil rapat pleno yang 20 Juni itu akhirnya ini jadinya perdes dan ada juga bahasa-bahasa lokal. Jadi ciri khas perdes kita ini ada yang itu tidak menghilangkan bahasa lokal itu yang kita yang kita bahas malam ini. Jadi untuk ini baru perdes rancangan baru dah. Nanti mungkin masih ada yang perlu kita tambah-tambah pengertian campur dapur. Contoh tadi yang lahan pertanian kering, kemudian tadi lahan, penata gunaan dan pemanfaatan lahan. Ada berapa jenis sebutan lahan di sini, nanti kita lihat yang paling tepatnya kayak apa. Tahun 2017 Pak, itu disebut hutan adat. Tapi untuk tahun 2017 kemarin tuh kami sudah mengajukan hutan desa atau macam mana? Perhutanan sosial itu bentuknya 5. Hutan desa,
hutan adat, hutan kemitraan, hutan rakyat, hutan satu lagi apa ya, di kemasyarakatan. Kalau disebut menjadi hutan desa, maka otomatis nanti kalau disetujui ya, masuk aset desa, masuk inventaris desa. Tetapi kalau hutan adat, otomatis kewenangannya ada di tangan adat. Tapi karena adat sekarang tidak menjadi pemerintahan resmi, itu nanti caranya bisa dengan membuat surat kerjasama antara pemerintahan adat dengan pemerintah desa. Kenapa ada banyak masyarakat sekarang mengajukannya hutan adat? Karena memang Jokowi bersama Ibu Siti Nurbaya, Menteri dan Presiden, memang sedang konsentrasi pada tanah wilayah. Maka hutan adat sudah banyak diekspos sekarang. Sehingga dengan kondisi yang sifatnya peluang itu, banyak teman-teman kemudian daripada nunggu hutan desa lama, hutan adat aja lah. Tapi kalau hutan adat yang mengajukan mestinya kan pemangku adat. Kenapa yang mengajukan kepala desa? Karena ada kerjasama antara pemangku adat dengan Ada yang belum masuk ke rumah tayo. Gi, nakoda na rumah. Oke, mantap na. Oke, materi na. Apa? Oh, nama. Materi sudah. Nasi kau sungai apa nomor apa? Nampak lampai ya kayak cuma kayak kalau sewah terkian. Kalian ada. Ya. Sungai no kalau sau Terkian ada. Kalau sewah terkian kayak mata tadi. ya. Sako dingin. Sako dingin kah? Ya. Itu matahari juga. Di mana posisi? Tapi seperti itu. John, kamu kasih dalam kurung dulu John. Bisa Letaknya di mana tadi? Bukit Padang Pak. Ya, kepada. Kamu kasih dalam Betul kurung. sebalik bukit itu. Yang kedua tentang sumber daya air, termasuk iuran-iuran uang air dulu itu termasuk saya masukkan sini nanti. Bahkan listrik pun karena ternyata PLTMH masih berhubungan dengan air kan, saya masukkan di sini. Kalau nggak cocok nanti kita ambil keluar lagi karena ini kan masih rancangan. Bahkan Bapak ngerti, Ya. cuman kami bisik-bisik dengan kalian. Kalau penduduk datang mau keluarga di sini nak pindah sini, kalau tidak ada dia bawa surat dari desa yang ditinggalkan, kami tidak menerima. Nah itu loh. Berarti harus ada surat Harus pindah dari apa tak dia pindah sini kan? Ya, Kita tidak tahu. Bonam kan? Orang apa? Ya. Dendi itu hati itu. Dicek tuh. Tuh nak pindah ini DPO. Itu barang tuh tiba-tiba pindah sini lah, ayo pindah. Berarti harus ada syaratnya itu. Asalnya pindah ke sini Mbak Moira, itu harus ada bawa surat pindah dari desa setempat. Desa yang ditinggalkan. Menentukan wah ini desa berdasarkan dari desa ini pendatang nih di mana aslinya, supaya kita tahu. Iya. Ini Pak, nanti B2 Pak Sekdes punya tambahan beban tuh. Mutasi penduduk dari sini ke sana, dari sana ke sini. Harus ada kolom surat pengantar nomor sekian, tanggal sekian dari desa mana. Iya. Nah, berarti dalam jangka yang 3 hari itu lewat dari yang 3 hari ini, berarti bertangani Bang Moira semacam kambing. Ya. Berarti hak milik pemuda. Nah, berarti kalau dia nak ngambil ya hak milik semacam kambing tadi ini, nah ditebus dengan uang sebanyak 500.000. Nah, Oke. Pertama juga perdebatan tuh. Dua bulan pertama no kalau bulan itu bulan berapa? Ya betul dong. Rabi awal. Itu. Jemdir awal ya. Ya, di akhir. Tempat. Awal dengan akhir. Yang dua ni tak pakai, yang awal dengan akhir be yang pakai tu. itulah. Pokoknya 12 kampai. 12 pertama 12 kampai. Mati dengan dua ni bisa nyengin anak. Dua dari Bekai ya. Iya be. Matan anak. Ada pun semua digarap.
desa boleh mengambil keputusan ada lahan hutan yang boleh dibuka untuk kebun campur. Tetapi tidak bisa kemudian sembarang-sembarang asal buka, harus tunggu keputusan dulu supaya semua orang tahu. Sehingga yang 3 ini mestinya hitam dengan satu istilah hutan. Tetapi sengaja saya bikin biru dulu untuk bahan diskusi besok-besok di sini. Hutan bisa nggak dibagi menjadi 3 fungsi? Nah, bab 3 tentang pemanfaatannya. Pemanfaatan nomor 1, lahan garap. Lahan kebun campur, lahan kering, lahan sawah. Pemerintah desa berwenang memberikan hak garap kepada warga desa untuk menggarap lahan pertanian sawah, hak garap lahan kepada setiap penggarap. Berapa pertimbangan berikutnya? Kalau ini pertimbangan politik, pertimbangan adat, pertimbangan sosial, yang ini pertimbangan hukum, namanya dasar hukum. Nah ini yang kemarin saya carikan dulu, nanti kalau kurang bisa nambah, tapi dikurang jual tanah maka akan diambil oleh desa. Berarti harus dicatat menjadi asetnya desa. Bahwa setelah sehari 2 hari berikutnya diserahkan orang lain lagi, dikeluarkan dari aset desa lagi, kan gitu. Dengan begitu dicatat oleh BPMPD di sana kan, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oh, rendah pelaan aktif administrasi desanya. Daripada kemudian rendah pelaan tidak aktif administrasi desanya, tapi Pak Kadesnya aktif di Facebook. Nah itu kan malah repot. Itu berarti memang desa ini, desa dan adat juga secara khususnya di sinilah telah ada kesepahaman tentang untuk mengatur hal-hal itu di desa. Berarti selaras antara adatnya tidak tinggal, termasuk di dalam ini adat kita juga tidak tinggalkan. Cara pemerintahan yang kenegaraan juga kita tidak tinggalkan. Nah, itu gabungan. Itu mungkin yang yang bisa kita lakukan di kegiatan malam ini. Mohon maaf kalau seandainya ada salah atau terlampau bergurau tadi. Aku mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.